dipimpin Pak Ara Sirait, dipimpin oleh Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Wakil Menteri Kesehatan dan juga Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri dan kawan-kawan di Kabinet Merah Putih. Cita-cita kita adalah menciptakan kedaulatan kesehatan 2045. Kita harus mulai sekarang untuk menciptakan situasi dan kondisi 2045. Saudara-saudara, salah satu tujuan MBG adalah untuk memberantas stunting. Tahun 2024 Pak Prabowo dapat statistik juga mencemaskan, 41% anak-anak. Ini statistik dari Menko MPMK dan Menteri Kesehatan waktu itu, 2023. 41% anak-anak sekolah di Indonesia masuk sekolah setiap pagi tanpa sarapan pagi. Mereka masuk sekolah dengan perut kosong. Ternyata benar, statistik benar, 41%. Maka kita mulai dengan program MBG. MBG cikal bakalnya adalah waktu itu Revolusi Putih tahun 2009. Prabowo berkampanye 3 kali dengan tujuan hapus stunting. 3 kali janji kampanye Prabowo adalah kita berikan makanan bergizi gratis. Dulu namanya Revolusi Putih. Maka MBG dimulai. Kita sekarang akui bahwa MBG ini yang sudah dijalankan di 100 negara lebih. Ini bukan program baru. Ini program lama sudah diterapkan di 100 negara lebih di dunia ini. Indonesia terlambat sebetulnya. Kita terlambat. Kita terlambat kenapa? Karena Prabowo kalah 3 kali. Alhamdulillah, puji Tuhan, Prabowo menang. Dan kita bisa mulai dengan program yang terlambat. 100 negara lebih cepat dari kita. Kita akui bahwa program ini ada cacatnya. Cacatnya kenapa? Karena ternyata di Indonesia masih manusia banyak diganggu-ganggu setan-setan. Banyak pejabat kita diberikan kepercayaan oleh Presiden dan rakyat untuk jalankan program yang bagus, yang mulia, ternyata tergoda dengan setan-setan dan roh-roh gelap. Kita semua di sini orang beriman, betul? Orang beriman percaya apa? Di mana ada yang baik, pasti ada yang jahat, betul? Di mana ada Tuhan Yesus, ada setan dan ada roh-roh gelap, betul? Itu ada semua tertuang dalam Alkitab kita, betul? Saya percaya. Kita percaya. Maka pimpinan BGN yang lama, sayangnya saya kenal mereka. Termasuk tim saya, berapa tahun, 15 tahun, Pak Dadan dan sebagainya. Tapi ternyata beliau dan lain-lain tidak tahan menahan godaan-godaan. Kita nggak usah ketawa, ini sedih sebetulnya. Saya sedih. Tapi itu kenyataan. Tapi saya bisa katakan bahwa program MBG akan kita lanjutkan, tidak akan dihentikan. Logikanya, kalau kita dengar dari sejumlah anak-anak, saya kira semua tujuannya baik. Tujuannya baik. Mereka juga ingin Indonesia di jalur yang benar. Kita semua Indonesia, kita ingin Indonesia di jalur yang benar. Apalagi Prabowo ingin Indonesia di jalur yang benar. Tapi ada yang ganggu-ganggu, timbul penyakit lama namanya korupsi. Kita cepat menanggulangi, kita cepat keluarkan. Ini ibarat kanker timbul dan dokter-dokter kan apa resepnya? Kita keluarkan tumor-tumor begitu, betul? Bukan tubuhnya kita matikan.
Kita sudah saksikan korupsi di mana-mana dalam sejarah Republik Indonesia. Sudah sejumlah menteri agama masuk penjara. Apakah kita bubarkan Kementerian Agama? Ada sejumlah menteri pertanian masuk penjara. Apakah kita bubarkan Kementerian Pertanian? Sejumlah menteri pemuda dan olahraga. Apakah kita bubarkan Kementerian Pemuda dan Olahraga? Jawabannya adalah tidak. Program-program lanjut, program MBG lanjut, kita bersihkan dari tumor-tumor yang sudah muncul. Insya Allah, saya orang Kristen, saya sebut insya Allah, tidak ada tumor-tumor lagi. Dan kita semua anggota PIKI, saya anggota PIKI, dan kawan-kawan PIKI, ini adalah tanggung jawab kita, ini adalah tugas kita untuk mengawal MBG agar supaya tidak ada lagi tumor-tumor yang muncul di dalam MBG kita ini.